Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya udah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29? Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 29, pemilu 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Oke. Kita siap nggak? Siap. Halo Sobat Dudar, ketemu lagi bersama kami berdua di LN Channel pada hari Selasa 25 Agustus 2026. Ini tinggal 2 hari lagi, apakah jadi demo besar-besaran terjadi di DPR? Kita tanya dulu dengan bukan Pak Jokowi, Cak Dodo. Assalamualaikum, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan juga pemirsa di seluruh Indonesia. Yang kita harapkan terjadi meskipun banyak hambatan di jalan tol, bisnya kemarin ditipukin dan katanya kacanya pecah. Kita akan sepil nanti. Yang penting saya tanyakan pagi hari ini, gimana kabar Cak Jarod? Alhamdulillah, itu yang penting. Sobat Dodo juga harus tetap menjaga stamina di saat-saat musim genting. Genting apa? Kering kayaknya. Genting karena tompes juga ini, Cak Dodo. Cak Dodo, ini perkembangannya. Setelah kemarin si Botok ini pentolan aliansi Pati ya, masyarakat Pati bersatu. Nah, itu ditangkap, dimasukin ke mobil. Akhirnya apa? Dihadang oleh massa, terutama ojol, ya. Sopir ojol itu menghambat. Pak, harus jelaskan alasan Bapak menangkap Botok. Enggak, kita hanya bawa ke polisi. Ya, apa alasannya? Adakah suatu tugas sehingga akhirnya apa, Kak? Dikeluarkan. Alhamdulillah. Jadi kepada polisi fair lah. Orang mau berunjuk rasa, berekspresi, apalagi Botok CS sudah memberitahukan ke polisi. Jadi nggak benar ada memaksa orang untuk tidak melakukan unjuk rasa. Ini adalah kebebasan berserikat dan berkumpul. Ya, bukan polisi fair sebetulnya. Polisi ketakutan menghadapi massa segitu banyak. Kalau polisi masih arogan dan memaksakan kehendak, ya pasti akan dikerubuti oleh massa segitu banyaknya. Oleh karena itu dalam keterdesakan ya dia mau tidak mau harus melepaskan. Meskipun juga sesungguhnya polisi tidak punya hak untuk menghadang seseorang yang ingin menyampaikan, yang melakukan unjuk rasa, berserikat dan menyampaikan pendapatnya. Nah, tapi dalam kasus ini, rezim ini sungguh banyak sekali ironi yang terjadi. Kenapa si Supriyono ya, alias Botok, koordinator aksi dari Pati yang bergerak ke Jakarta dari Pati, dan kemudian menggunakan rekening pribadinya untuk mengumpulkan sumbangan demi sebotol air mineral, kenapa harus diblokir? Kenapa juga tega sejahat itu melakukan pemblokiran? Ada ratusan ribu triliun duit yang disikat oleh oligarki, korupsi, politisi, pejabat negara, polisi tutup mata. Itu dong yang harus diblokir, bukan rekeningnya Botok yang cuma 80 juta itu. Benar, Dodo. Dan Mandiri sudah mengklarifikasi, kita memblokir atas apa? Atas permintaan polisi, aparat. Akhirnya polisi membuka diri. Kita tidak memblokir, tapi untuk menahan sementara. Pak polisi, coba pakai logika nih. Menahan sementara, blokir apa bedanya? Sampai, Cak, ini rame, Cak. Kemarin ada seorang wanita dengan, dia merasa respect dengan perjuangan si Botok CS. Akhirnya datang ke sana memberikan sumbangan. Langsung, Cak. Uang kalau nggak salah sekitar 100 ribuan disumbangkan ke sana, Cak. Kenapa? Dia merasa ini adalah wakil dari kita semua, Cak. Ini akan semakin banyak nanti orang akan bersimpati, memberikan bantuan, datang ke gedung DPR untuk memberikan dukungan. Apapun dukungan itu. Tidak hanya berupa uang, tidak hanya berupa minuman dan makanan, tapi juga pemberitaan. Dan kita akan berusaha untuk menyampaikan itu. Jadi ini rezim Prabowo yang didukung oleh Jokowi, ini sudah betul-betul menyengsarakan rakyat. Sudah tidak berjalan pada relnya. Sudah menggunakan kekerasan untuk menghalau hak-hak masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi karena kehidupan tidak lebih bagus, tetapi lebih jelek, lebih buruk, dan lain sebagainya. Anehnya keburukan dan kejelekan rakyat kita dimanipulasi dengan cara Kementerian Sosial menerbitkan desil 1-10, di mana orang yang berpenghasilan 3 juta itu dianggap sebagai super kaya. Ini kan logika terbalik-balik dan harus kita beresin nih orang-orang seperti ini, orang pejabat-pejabat yang tidak menggunakan otaknya dengan baik dan benar. Saya menyebutnya seperti ini, Cak. Ingat tentang komik zaman dulu, Cak. Ada karakter koboi, namanya Lucky Lux. Ini diciptakan oleh komikus Belgia, namanya Morris.
Jadi tagline dia bahwa laki-laki menembak lebih cepat dari bayangan sendiri. Jadi sebelum bayangannya bergerak, laki-laki sudah menembak lawannya. Sama kalau Pak Prabowo bergerak lebih cepat dari bayangan sendiri. Bergerak dalam arti ketakutannya lebih cepat dari bayangan sendiri. Ini Prabowo aja. Jadi itu lebih ke halusinasi ya, ketakutan yang nggak berdasar. Tapi kalau kita teliti ya gerak-gerik Prabowo dan perilaku, memang dia ini orang yang sangat apa ya, labil seperti itu ya, sangat bereaksi terhadap sesuatu yang belum pasti, sehingga tindakannya justru menimbulkan pertanyaan publik. Sebagai contoh seperti ini, Cak, ketika ini video terakhir ya, Pak Prabowo mengatakan bahwa kiai-kiai menitipkan kepada Prabowo bahwa orang Islam setidaknya orang Islam itu harus bersahadat. Nah, Prabowo ingin menunjukkan dia tidak sekedar bersahadat, dia sudah 2-3 kali mengucapkan syahadat. Artinya Prabowo ingin menunjukkan syarat minimal itu sudah terpenuhi. Padahal itu salah total dan membuat lucu serepublik dengan mengatakan dia sudah 2-3 kali melakukan syahadat. Apakah dia keluar masuk Islam kemudian bersyahadat atau tidak? Padahal syahadat itu kan dibaca setiap sholat selama 15 rakaat, selama 5 waktu kan dibaca. Ini menelanjangi keterbatasannya dalam hal agama. Tapi di saat-saat seperti itu mendadak Budi Ari, ini komandan Projo relawan Jokowi, muncul di tengah kegelisahan masyarakat. Dia bilang memprediksi sebelahnya ada Pak Jokowi. Nanti kita tayangkan videonya. Pak, kita harus melakukan apa? Antisipasi. Saya punya feeling bahwa rejim ini tidak bertahan di tahun 2029. Bayangin aja, seorang Projo, komandan Jokowi, itu bilang terang-terangan. Artinya apa? Ya memang dia berharap Pak Prabowo tidak sampai tahun 2029. Insting aktivis saya mengatakan ini ada sesuatu yang lebih cepat dari yang kita bayangkan. Karena itu saya coba mau membuka wacana aja teman-teman, supaya berpikir, jangan hanya sekedar berpikir 29, harus ada pikiran lain, alternatif, manakala terjadi percepatan sejarah. Terima kasih. Iya, Jokowi sudah gatel untuk segera mengganti Prabowo dengan anaknya itu. Cuma kan Jokowi itu kan memang pemain watak. Apa yang disampaikan selalu berbalik dengan kenyataan. Jika dikatakan dia keliling Nusantara bukan untuk Jokowi dan katanya tidak terpikir sedikit, jika Jokowi keliling Nusantara tidak untuk Gibran, itu sekali lagi itu kebohongan yang sangat nyata. Dalam satu wawancara Jokowi ditanya, ini yang nanya itu bocor alus Tempo ya, yang datang ke rumahnya salah satunya adalah menanyakan keliling Indonesia tujuannya untuk apa. Kemudian apakah untuk Gibran? Jokowi bilang, saya tidak ada kepikiran sedikit pun untuk memikirkan Gibran, karena Gibran sudah wapres dan sudah punya dunianya. Emang ada yang percaya dengan mulutnya Jokowi? Jadi sekali lagi, berkaitan dengan Budi Ari, mantan Menteri Komunikasi yang namanya sudah disebut oleh para terdakwa judi online, itu masih bebas berkeliaran. Betapa rusaknya negeri ini. Judi online itu adalah perbuatan yang sangat merugikan masyarakat, dan mayoritas korbannya adalah anak-anak kecil, orang-orang berpenghasilan rendah, orang-orang yang memiliki harapan. Padahal sudah dikatakan bahwa yang namanya judi itu tidak pernah akan mensejahterakan dan justru akan membuat kemiskinan dan juga banyak dampak buruk lainnya. Tetapi ini dibiarkan, dan orang menteri yang memiliki otoritas paling kuat di Kominfo bebas berkeliaran untuk tidak menindaklanjuti pengakuan para terdakwa judi online, dan kemudian membisikkan sesuatu kepada Jokowi bahwa Prabowo tidak mungkin sampai 2029. Ada satu pertanyaan. Pembicaraan yang sangat rahasia itu kenapa dipublikasikan? Pertama, mungkin bisa jadi emang dia sengaja mengirimkan pesan agar sampai kepada rakyat Indonesia dan juga kepada Prabowo. Yang kedua, ya itu disengaja supaya siap-siap, atau supaya kalau terjadi Gibran naik ke atas, itu sudah ada sinyal sejak lama yang sudah dihembuskan oleh Budi Ari. Jadi seperti itu. Nah, dari sisi Jokowi ini, Cak Jarod, ini orang yang sudah membuat sengsara bangsa Indonesia juga bebas berkeliaran. Saya akan baca lagi, ini berita lama ya, bukan lama, sebetulnya ini sudah viral di mana-mana, bagaimana
proyek strategis nasional Jokowi itu sebagai proyek andalan. Proyek strategis nasional Jokowi itu membutuhkan uang 6.246 triliun, 6.000 triliun. Mencakup 233 proyek yang masuk dalam daftar perencanaan. Nah, sampai Jokowi turun, itu proyek yang dijalankan hanya 195 PSN dan dana yang digelontorkan sudah sampai 1.519 triliun. Anehnya lagi, dari 195 proyek itu hanya 30 yang jalan, yang lain mangkrak. Dan lebih jahat lagi, dari 1.500 sekian triliun, yang 500 triliun dikorupsi Jokowi. Menggunakan ASN, partai politik, dan proyek-proyek yang tidak diperuntukkan untuk proyek strategis nasional, dan itu jumlahnya persentasenya adalah 36, hampir 37%. Bayangkan, uang yang sudah dialokasikan itu 37% dikorupsi Jokowi dan ASN. Dan ini orang berkeliaran bebas di Indonesia. Dan Pak Prabowo tidak sedikit pun menangkap Jokowi untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang telah memakan duit rakyat. Jadi saudara, bayangkan jejak Jokowi demikian terang benderang. Ketika di awal pertama berkuasa, coba seluruh buah tangan reformasi dipreteli, yang paling kelihatan ada, Cak, bagaimana KPK dikebiri, Cak. Itu apa? Revisi Undang-Undang KPK di era Jokowi sampai sekarang, Cak. Ini para oligarki, para koruptor bersukaria. Kenapa? KPK sudah tidak ada apa-apanya lagi. Dan Cak, harus diyakinkan kepada publik bahwa ini hanya ada pengalian. Kenapa Jokowi harus mempertahankan kekuasaannya? Supaya tidak seorang pun bisa menyentuh kesalahan-kesalahan, kejahatan-kejahatan yang dilakukan selama ini. Ingat, OCCRP sudah memberikan stempel bahwa Jokowi termasuk pimpinan yang korup dalam arti apa? Menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan sendiri. Betul, itu dugaan yang sangat masuk akal karena Jokowi memang harus menyelamatkan diri, mengingat kesalahannya, mengingat dosanya, mengingat kejahatannya masa lalu yang tak terperikan. Hanya presiden yang tegas yang berani mengusut Jokowi. Berharap pada Prabowo itu sama saja berharap bulan jatuh atau bulan jatuh dari langit. Jadi sesuatu yang tidak mungkin. Prabowo Jokowi itu satu paket. Prabowo itu ya Jokowi periode ketiga. Buktinya apa? Ya tidak ada sedikit pun upaya Prabowo untuk menegakkan hukum, untuk menjawab pertanyaan publik. Yang ada adalah mereka bercengkrama begitu akrab dengan Prabowo seperti itu. Jadi kalau masih ada yang berharap bahwa Pak Prabowo akan membersihkan korupsi Jokowi, itu mustahil. Oleh karena itu rakyat harus bisa melihat, bisa memilih dan memilah mana ini mana pejabat negara yang betul-betul untuk rakyat dan mana yang sesungguhnya ingin melanjutkan kekuasaan di periode sebelumnya. Jadi sekali lagi meskipun hari ini kita bisa terjemahkan Jokowi dan Prabowo itu satu paket yang saling membantu, tapi ketika kerusuhan itu nanti terjadi, sangat mungkin mereka juga saling cakar, saling makan, dan saling menjatuhkan. Itulah politik yang terjadi, dan publik harus paham dan harus tahu ukuran normal sebagai warga negara itu mana yang harus kita dukung, itu harus tahu. Kalau tidak ya hanya akan dimanfaatkan oleh politisi busuk seperti itu. Saudara, tentu Anda masih ingat ketika dilantik rezim Prabowo sendiri bilang, perlu kalau 3 bulan, kalau 100 hari terlalu pendek. Sebaiknya kawan Pak, 6 bulan. Tapi sekarang saat usia rezim 2 tahun, dia bilang, menilai sendiri, kalau kabinet saya dinilai ya sekitar 89%. Saya sendiri 99%. Yang Tuhan ada 100%. Jadi artinya benar Cak Dodo, ini pungut menunjukkan bulan kalau Anda sobat Dodo mau memilih dua-duanya nih. Mau Cak Dodo di hari paling bahagia nih, kasih kutipan yang paling peras. Ya itu namanya onani politik, memuaskan diri sendiri dengan cara diri sendiri, dengan caranya mereka sendiri karena tidak ada yang bisa menilai kebaikan yang berasal dari publik. Kalaupun itu ada, kalaupun itu harus melakukan survei, itu adalah survei yang dikondisikan sebelum survei itu dilakukan. Jadi sekali lagi bagi rakyat Indonesia, jika hari ini kalian bingung dengan kondisi
politik tanah air berkaitan dengan demo yang akan terjadi 27 Agustus 2026, berikan dukungan sepenuhnya, karena itu rakyat yang bukan siapa-siapa yang ingin menegakkan keadilan, ingin mendesak DPR agar segera mengesahkan undang-undang perampasan aset, karena selama undang-undang itu tidak diberlakukan maka korupsi akan tumbuh subur, dan kita tahu korupsi itu adalah musuh negara, musuh masa depan anak-anak kita. Tapi oleh rezim dan dari rezim ke rezim berikutnya, korupsi tumbuh subur, eskalasinya semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitas. Oleh karena itu, koruptor harus dimiskinkan, asetnya harus disita untuk negara demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi kita dukung dengan cara kita supaya rezim ini bekerja dengan baik dan benar. Terima kasih Saudara Der. Sampai ketemu lagi. Terus kumasamu cari salam FRF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam freedom and fairness.